Malikil, itu hodidaskalos itu itu aku guru, oke. Kai hokurios itu aku Tuhan. Itu kita tidak lagi sedang bicara pribadi di situ. Itu kalimatnya berbeda, Malikil. Oke. Kalau di dalam pasal 22 ayat 22 1 Yohanes 22 ton patera kai ton huion itu saya sudah bilang kamu baru benar ton patera kai huion. Tidak ada kata ton atau tidak ada artikel pada nomina yang kedua atau ton patera tidak ada kainya. Itu kai langsung ton patera ton huion. Itu aturan kedua. Itu sudah aturan. Kalau aturan ketiga, keempat, kelima sampai keenam sudah rugi kamu, Malikin. Aturan yang keenam itu sudah jelas. Ya. Itu kalau masing-masing nomina ada artikelnya lalu dihubungkan dengan kopulatif kai, maka nomina-nomina itu merujuk kepada pribadi yang berbeda. Itu sudah 6 loh aturannya. Itu loh. Nah, lalu kemudian pertanyaanmu tadi, bentar ya, saya buka Alkitab saya. Ini pasal 1 Yohanes 22, bentar. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Oke. Soalnya saya sambil kerjakan tugas besok. Oke, bentar. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya, oke. Perhatikan, Kristus itu adalah Mesias di dalam perjanjian lama. Kalau Mesias itu automatically itu adalah manusia, Malikil, karena dia mempunyai jabatan. Ya, saya tidak kasih tahu itu jabatan apa, itu misalnya raja dan lain sebagainya. Kalau itu Bapak tidak Mesias, Malikil. Itu yang pertama, sudah dijelaskan tadi sih sebenarnya abang tadi. Dia itu adalah antikristus. Ya, jadi dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi tidak hanya fokusnya bahwa dia tidak menerima Yesus adalah Kristus, tapi dia juga antikristus itu dia juga tidak menerima Bapa maupun anak itu sebagai pribadi yang berbeda atau menyamakan itu pribadi. Itu sudah antikristus di situ, dia menyangkal. Itu maksudnya di situ ayat itu. Itu. Jadi fokusnya sebenarnya Malikil itu pada klausa itu. Nah, apakah kamu membedakan itu atau tidak? Misalnya kamu sering menggunakan Bible Hub itu ada komentar di situ. Lu lihat, tunjukkan satu saja ke saya, ada yang mengatakan Bapa dan anak di situ adalah Kristus. Tidak ada. Itu tidak ada kau baca. Itu sudah ada langsung komentarnya ya. Itu saya ada di sini, bahkan saya bisa langsung terjemahkan itu Malikin. Tidak ada. Kamu cek. Jadi kamu salah pemahamannya. Siapakah pendusta itu? Ya, itu pendusta itu tuh ini kata kerjanya itu dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia jelaskan lagi yang pendusta itu, yang tugasnya menyangkal itu dia antikristus. Ya, dia antikristus. Lalu dia mengatakan dia yang menyangkal Bapa maupun anak. Jadi dia tidak hanya pengertian secara sempit yang kamu mengatakan itu adalah Kristus, tapi dia juga tidak menerima Kristus itu berbeda pribadi dengan Bapa, karena menyangkal baik Bapa maupun anak itu menurut aturan bahasa Yunani yang baik dan benar itu pribadi yang berbeda. Itu Malikil. Oke. Saya berharap sih alot ya diskusinya. Gini loh. Jadi saya bantah dulu adalah argumentasimu yang mendasari itu pada aturan Grenfell-Safrul nomor 6. Itu saya bantah karena aturan Grenfell-Safrul nomor 6 tidak demikian pengertiannya. Kan saya sudah bilang itu nomina-nomina. Itu bukan beberapa nomina. Kalau beberapa nomina ya artinya ada beberapa kata benda. Tapi kalau nomina-nomina itu namanya frasa nomina.
atau kata yang terdiri satu kata terdiri dari kata benda dan kata benda, atau kata benda dan kata sifat, atau kata sifat dengan kata keterangan, atau kata benda dengan kata sifat, atau kata benda dengan kata keterangan. Itu namanya frasa nomina. Nah, yang saya bantah itu dulu, artinya aturan yang kau pakai itu tidak berlaku, ya. Ton patera dihubungkan artikuler, dihubungkan oleh kopulatif ke, ya, dengan artikuler, nomina artikuler itu tidak menyatakan personal atau pribadi yang berbeda. Oke, saya bawa Yohanes 13 ayat 13. Kamu bilang itu adalah konteks yang salah, jenis kata yang salah. Kan kita bicara artikuler, memang jenis katanya apa di sini? Artikuler kan? Ini nomina artikuler dihubungkan oleh kopulatif ke dan nomina artikuler. Nah, dengan metode yang kamu gunakan harusnya guru dan kurios ini dua pribadi yang berbeda karena masing-masing artikuler dihubungkan oleh kopulatif ke. Harusnya guru dan murid ini dua pribadi yang berbeda karena masing-masing memiliki artikel dihubungkan oleh kopulatif ke. Oke, saya tambahkan lagi dalilnya. Di dalam Yohanes 20:28, apekrite Thomas dan berkatalah dia Thomas, eben afto, o kurios mo ke oteos mo. Ya kan? Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi menurut metode yang Anda pakai, maka Tuhan dan Theos ini yang diakui oleh Thomas adalah dua pribadi yang berbeda. Nah itu padahal itu adalah Yesus yang diakui oleh Thomas adalah Tuhan dan Theosnya. Jadi aturan-aturan yang kau pakai itu semua hancur. Oke, kembali kepada 1 Yohanes 2:22. Ini adalah objek. Kamu tahu kan objek itu apa? Kamu tahu kan objek itu adalah akusatif, itu adalah objek langsung dari kata kerja. Objek langsung nih. Jadi yang menjadi objek langsung adalah Bapa dan Anak. Objek langsung dari apa? Dari pekerjaan. Apa pekerjaan yang dilakukan? Menyangkal. Jadi yang disangkal itu adalah objek langsungnya ini adalah Bapa dan Anak. Itu yang menjadi objek langsung. Jadi Bapa dan Anak ini adalah objek langsung dari tindakan penyangkalan. Siapa yang menyangkal? Ya, adalah antikristus. Antikristus itu dia disebut antikristus karena dia menyangkal. Menyangkal siapa? Ini Bapa dan Anak. Nah, pertanggungjawabannya dari tadi kan saya bertanya, mengapa orang menyangkal Bapa disebut antikristus jika Bapa bukan Kristus? Nggak ada kan? Nah, lalu saya bilang begini, ini ya, kamu pahami argumentasi saya. Arnomenos menyangkal, yang disangkal itu singular bukan plural. Yang disangkal oleh antikristus itu singular. Dijelaskan di sini dengan objek langsung Bapa dan Anak. Nah, kalau yang disangkal adalah singular, maka Bapa dan Anak ini adalah pribadi yang sama. Karena yang disangkal bukan arnomenoi. Sehingga ini diartikan adalah mereka. Jadi Bapa dan Anak ini adalah mereka, pribadi yang berbeda. Kenapa? Karena di sini plural. Yang disangkal kan singular, bukan plural. Jadi Bapa dan Anak ini tidak mungkin dua pribadi yang berbeda karena yang disangkal adalah singular, arnomenos, bukan arnomenoi. Nah, saya harap kamu punya argumen untuk itu dan tolong tampilkan dalilnya, kayak gitu. Silakan. Boleh saya masuk, Bro Malikil? Jangan dulu. Boleh? Sebentar, Pak. Jangan dulu. Ini Malikil, ayat yang kamu bawa Malikil, saya sudah bilang pasal 13 ayat 13 itu, perhatikan itu, aku guru. Kita tidak berbicara, aku guru dan Tuhan. Benar katamu, aku guru dan Tuhan. Kita tidak lagi sedang berbicara pribadi. Dia berbicara dua gelar yang berbeda di sana, Malikil. Bukan pribadi yang berbeda, Malikil. Itu guru dan Tuhan itu berbeda, itu loh. Itu yang di sana. Di sana juga tadi di pasal 20 ayat 28 ya. Itu kan Tuhan dan Allah itu memang berbeda, Malikil.
itu berbeda gelar yang disemakan kepada Yesus. Jadi makanya waktu berdebat itu apa yang mau dibicarakan di dalam Yohanes 2 ayat 22 itu pribadi. Itu pribadi Bapa dan Anak. Oke, kamu mengatakan oh yang harus yang disangkal itu plural. Yang mana yang plural? Itu Yesus itu. Yesus itu juga singular. Itu loh, siapakah pendusta itu? Kan dia jelaskan nih, siapakah pendusta itu tanda tanya. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Lalu pengertian antikristus itu tidak hanya menyangkal bahwa Kristus itu adalah bahwa Yesus itu adalah Kristus, tapi dia juga menyangkal bahwa Bapa dan Anak itu bukan pribadi yang berbeda. Itu maksudnya di situ. Karena kalau frasa itu kamu mengerti itu pribadi yang berbeda, nah itu berarti semua pemahamanmu itu patah Malikil, udah hancur. Ini saya lihat loh, ini strukturnya nih. Saya kasih sama Malikil nih ya, bentar. Ini saya sudah sebutkan tadi ya. Saya bentar. Ini bentar ya, saya pindahin dulu. Oke, ini saya bawa 6 ya. Oke, ini pembuktian terbalik Malikil ini. Bentar. Saya buka kamera dulu, bentar. Bentar, gimana ini? Oke. Kelihatan ya, Malikil ini. Jika nomina dari kasus yang sama dihubungkan dengan kopulatif kai, di situ tadi ada kopulatif kai ya. Oke, nomina pertama memiliki artikel, di situ tadi ada memiliki artikel ton patera. Sedangkan nomina kedua tidak memiliki artikel, maka nomina itu merujuk kepada pribadi yang sama. Persoalannya di teks tadi ayat 22, 1 Yohanes ayat 22 itu ini kenapa dia bukan satu pribadi, Bapa dan Anak bukan satu pribadi Malikil? Karena nomina keduanya itu ada artikel. Kalau dia satu pribadi tidak ada artikel. Sedangkan ini sedangkan nomina kedua tidak ada artikel. Nah, di sana tadi ada. Oke, itu hukum pertama. Hukum yang kedua Malikil. Ini hukum yang kedua. Ini sebenarnya kita sudah pernah debatkan. Jika kedua nomina dari kasus yang sama memiliki artikel. Tadi memiliki artikel ya, dua-dua. Ton patera, ton huion. Kemudian tetapi tidak dihubungkan dengan kopulatif kai. Nah, di sana tadi ada kopulatif kai. Kalau dia tidak dihubungkan kopulatif kai, maka kedua nomina itu merujuk kepada pribadi yang sama. Artinya Malikil, kalau teks tadi mengatakan ton patera, ton huion, baru itu artinya satu pribadi, Bapak adalah Anak. Gitu loh Malikil. Nah, yang ketiga Malikil, saya sudah bilang Malikil nih suka framing dan putar balik. Jika nomina pertama ini memiliki artikel, ini bisa dua ya, dua aturan. Kita anggap saja nomina pertama memiliki artikel, lalu nomina yang kedua tidak memiliki artikel, lalu tidak dihubungkan dengan kopulatif kai. Itu aturan pertama di sini. Lah di sana tadi hanya nomina pertama ada artikel, nomina kedua ada artikel, dihubungkan dengan kopulatif kai. Ini aturan yang ketiga itu harusnya kalau diterapkan dalam teks tadi itu ton patera huion, tidak dihubungkan langsung. Ton patera huion, maka Bapak adalah Anak atau Anak adalah Bapak. Itu pengertiannya loh Maliki. Atau misalnya Maliki, ini hukum yang kedua dari tiga ini misalnya nomina yang pertama tidak ada artikel, sedangkan nomina kedua juga tidak ada artikel dan tidak dihubungkan dengan kopulatif kai. Artinya kalau di dalam teks tadi itu patera huion, baru satu pribadi Maliki. Itu hukum yang ketiga. Sampai ke 6 Malikil, tidak memungkinkan Malikil ya menyamakan itu sebagai satu pribadi.
itu pribadi yang berbeda. Maka saya kutip salah satu ex-nya Oneness Pentecostalism, Gregory Boyd. Dia mengatakan bahwa di dalam seluruh perjanjian baru ada 200 kali Yesus menyebut the Son, sang anak. Tetapi tidak pernah dia menyebut dirinya sebagai sang bapa. Nah, artinya dia mau mengatakan bahwa bapa bukan anak, anak bukan bapa. Kira-kira begitu Malikil. Nah, kemudian ya ada Pak Geo di sini biasanya suka memakai apalah alat-alat atau sarana-sarana yang sudah ada, misalnya Bible Hub yang kita buka tadi itu kan sudah ada komentarinya Malikil. Ini kita hanya mengasihi Malikil. Kalau berdebat dengan Malikil sebenarnya ya kata Chavez tadi, kita mau mengasihi Malikil, siapa tahu bisa dibaptis ulang gitu loh. Nah, oke. Kemudian jangan waktu kamu baca teks itu lihat yang sedang diperbandingkan itu apa, gelarnya atau pribadinya, gitu loh. Itu di situ ya. Maka Yohanes pasal 13 ayat 13 itu memang itu berbeda. Kalau struktur bahasa Yunani berbeda antara guru dan Tuhan. Makanya dia bilang, ho didaskalos, ya, kai, ho, apa tadi itu ya? Aku guru dan Tuhan, ho kurios, gitu loh. Nah, demikian juga Tuhan di sana, ho theos mo, dan kai ho theos kurios ya. Kalau di mana ayat itu tadi? Itu membedakan antara Tuhan dan Allah. Memang berbeda. Yang ke pasalnya yang kedua ayat pasal 1 ini, 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 ini yang sedang dibicarakan pribadi, bukan gelarnya Malikil. Ya, jangan bilang lagi, oh kenapa kau bilang itu gelar? Kamu sudah bilang tadi bahwa itu pribadi ya, satu pribadi, Bapa dan Anak itu satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jadi saya berharap kamu jangan berpikir lagi atau bertanya bahwa itu kenapa kamu menyebut Bapa atau Anak itu pribadi, karena kamu sudah menjelaskan tadi itu dengan jelas. Oke Malikil. Tuh panjang lebar nggak ada isinya, opili. Ini. Nah itulah. Sebentar dulu lah, gantian bicaranya. Duh, opili. Gini, di dalam kamu kan mengambil aturan ke-6, ya kan? Nah, jika kamu mengasumsikan nomina-nomina ini adalah kata benda dan kata benda, ya, tidak ada di sini persyaratannya jika pribadi-pribadi, nggak ada nomina bahasanya. Ini pun nomina-nomina. Malik jangan framing ini. Saya buka dulu. Kamu suka framing ini. Ini Malik ini. Ini loh. Ini. Jika nomina-nomina baik personal, tidak dia bilang frasa. Maupun tidak dari kasus yang sama dihubungkan dengan kopulatif kai dan masing-masing nomina memiliki kata sandang, maka kesimpulannya nih, maka nomina-nomina itu udah diam dulu lah. Maka nomina, jangan framing, jangan kau mengubah ini Malikil aturan. Kalau kamu mengubah aturan saya lawan. Maka nomina-nomina itu merupakan dulu lah pribadi. Ini loh dia jelaskan pribadi. Oke. Atau hal yang berbeda. Kamu kan sudah salah sudah semua. Diam dulu lah opini. Jangan framingnya, jangan merubah aturan. Nah, ini dengan nomina-nomina dan personal maupun tidak dari kasus yang sama dihubungkan dengan kopulatif ke dan masing-masing nomina memiliki kata sandang atau nomina artikuler, maka nomina-nomina itu merujuk kepada benda atau pribadi yang berbeda. Benar kan? Nah, aturan ini berlaku secara umum, secara global tidak. Nah, kalau berlaku secara umum, maka ketika Thomas berkata, ho kuriosmo ke, ho theosmo, maka Yesus itu adalah salah satunya, kuriosnya atau theosnya. Karena aturan itu. Karena aturan itu tidak mewajibkan bahwa artikuler dihubungkan dengan kopulatif ke dan artikuler tidak mewajibkan itu satu personal. Itu menurutmu kan? Itu diwajibkan dua personal. Maka Lukas, si Thomas mengakui dua pribadi. Mungkin Yesus adalah Tuhan dan Theos adalah Bapaknya. Mungkin. Tapi kan ayat ini tidak berbicara demikian.
Justru pengakuan Thomas bahwa Yesus adalah Tuhannya dan Allahnya. Ini Otheos, Kurios. Lalu tentang Yohanes 13. Ya. Jadi Anda juga kan mau bersilat lidah di sini. Saya ngerti. Kalau perbedaan kata itu hanya di dalam definisi kata dan fungsi kata, saya setuju. Tapi masalahnya, kamu bawa perbedaan itu kepada substansinya, kepada pribadinya. Ibaratnya kan tangan dan kaki saya. Ya kan? Arti tangan dan arti kaki saya itu berbeda. Fungsinya pun berbeda. Tetapi bukan berarti tangan dan kaki saya itu dua pribadi yang berbeda. Jadi perbedaannya itu hanya ada dalam level pengertian kata dan fungsi kata. Tidak ada di dalam perbedaan pribadi, nggak ada. Jadi ini kan juga artikuler. Memang persyaratannya di situ ada kata pribadi, nggak ada. Tentang nomina artikuler. Dan itu pun nomina-nomina. Nah dari tadi kan saya sudah jelaskan apa itu nomina-nomina sih. Nomina dan nomina-nomina itu dua hal yang berbeda. Ini nomina artikuler dihubungkan oleh kopulatif ke. O didaskalos, o kurios. Nah dengan aturanmu, kamu menggunakan aturan nomor 6 yang dipaksakan, maka pribadi didaskalos dan pribadi kurios adalah dua pribadi yang berbeda. Kalau kamu menggunakan memaksakan aturan nomor 6. Tapi kamu kan gak ngerti dari tadi saya ulang-ulang. Iya kan? Gak ngerti kan? Baik. Sebentar dulu, saya belum selesai. Bentar dulu. Lalu kembali kepada 1 Yohanes ya. Yang saya lucu itu kamu baca aturan Granville. Lalu ada sampai ke aturan nomor 3. Kamu baca aturan nomor 3 kan? Jika nomina pertama memiliki artikel atau tidak, sedangkan nomina kedua tidak memiliki artikel, anatrus, dan tidak pula dihubungkan dengan kopulatif ke, maka kedua nomina itu tetap merujuk kepada benda yang sama. Lalu baca lagi aturan kedua, ya kedua ketiga kau baca ya tadi. Nah aturan kedua begini bunyinya, apa tuh? Coba aturan kedua, jika kedua nomina dari kasus yang sama memiliki artikel, tetapi tidak dihubungkan oleh kopulatif ke, maka kedua nomina tetap merujuk kepada benda yang sama. Oh, lalu langsung kamu kasih contoh. Kecuali di situ adalah ton patera, ton huion. Nah, itu benda yang sama. Nah, ya kan? Padahal itu ada ayatnya, tapi saya belum beritahu. Nantilah. Nanti kalau kamu sudah nafas satu-satu kasih telepon. Sebentar dulu. Gantian. Santai Kamu lah. suka framing gitu loh. Kok framing? Santai lah. Dengar. Ya saya jawab. Aduh, ya. Begini. Udahlah, belum selesai saya. Poinnya kan di dalam 1 Yohanes 2:22. Oke. Kamu nggak bisa bantah saya dari tadi. Arnomenos itu, ya Tuhan. Arnomenos itu pekerjaannya. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh antikristus adalah menyangkal. Problemnya yang disangkalnya itu singular. Kalau jika yang disangkalnya itu singular, bagaimana kamu bisa memutuskan bapak dan anak itu dua pribadi yang berbeda? Jika yang disangkalnya itu singular. Itu dari tadi. Lalu saya bilang, mengapa orang yang menyangkal bapak disebut antikristus? Enggak ada alasan logik yang kau bawa dari tadi. Ngalur di ngoci, enggak ada nilainya. Cobalah yang berbobot kalau bicara. Oke? Silakan. Baik Malikil, ayat 22 saya mulai di sini. Dari framing dulu tadi. Malikil, sebenarnya kamu itu sudah tahu. Yang saya maksud tidak bicara pribadi pada pasal 13 ayat 13, lalu kemudian pasal 20 ayat 28. Yang dibedakan di sana bukan pribadinya. Itu gelar Malik, gelar guru dan tuan itu beda. Dan itu dimiliki oleh satu pribadi. Jadi yang sedang dibedakan di sana bukan pribadi Malikil, bukan dua pribadi. Saya tidak bilang begitu. Dia satu pribadi, tapi yang dibedakan dia punya gelar guru dan tuan. Yesus yang ngomong. Itu yang beda di sana. Makanya kamu baca konteksnya. Di dalam pasal 20 ayat 28, hokuri osmou kai hote osmou, itu yang dibedakan itu Malikil, perhatikan. Yang dibedakan di situ adalah
kurios dan teos gitu loh Malikil. Kalau tidak dibedakan maka tidak perlu Malikil, itu cukup kurios ya atau cukup teos gitu loh. Itu maksudnya gelar gitu loh. Ya, kurios dan Allah. Kemudian saya kembali ke pasal Grenville Safrul tadi ya. Malikil, saya sudah buktikan ke Anda, kau jangan framing. Saya sudah bilang hukum yang pertama tadi itu pembuktian terbalik. Perhatikan struktur di dalam ton patera kait ton huyon, itu dua-duanya punya nominal, nomina artikular, maksudnya dua-duanya punya artikel atau kata sandang, tapi dihubungkan dengan kopulatif kai. Berarti kalau kita terapkan pada hukum yang pertama tidak masuk. Kenapa? Karena hukum pada pertama itu ton patera, baru dia masuk misalnya itu kan nomina pertama punya artikel, kemudian dihubungkan dengan kopulatif kai, lalu nomina yang kedua tidak ada artikel. Maksudnya saya kalau kita bawa teks tadi itu, teks Yohanes 1 ayat 22 itu harusnya dihilangkan dulu kata ton pada kata huyon, baru dia bisa diterapkan aturan yang pertama itu satu pribadi. Karena aturan yang pertama itu kan satu pribadi. Itu kan? Nah, aturan yang kedua itu Malikil, itu tidak ada kata kai atau kopulatif kai, tidak dihubungkan dengan kopulatif kai. Artinya kalau kita terapkan teks tadi pada aturan itu, maka harusnya teks itu tidak ada kata kai, ton patera, ton huyon. Itu saya pikir kamu mengerti, kamu suka merubah-rubah saja gitu. Saya tidak mengatakan yang dia maksud di aturan 1-2 itu dua pribadi, itu satu pribadi. Strukturnya, rumusnya begitu. Rumusnya yang pertama, yang kedua itu dua-duanya punya artikel tapi tidak dihubungkan dengan kopulatif kai. Sedangkan pada 1 Yohanes 2 ayat 22 itu dihubungkan dengan kopulatif kai. Itulah sebabnya dia bukan satu pribadi. Bapa bukan anak, anak bukan bapak, karena dihubungkan dengan kopulatif kai. Ini aturan yang ketiga begitu sampai yang keenam Malikil. Kira-kira begitu. Lalu kamu bilang begini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya betul, menyangkal. Tapi lihat dulu, yang bukan hanya menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia juga menyangkal Bapa maupun anak. Lalu kau bilang begini, oh itu singular. Memangnya Bapa itu apa plural di situ? Singular. Gitu loh. Anak itu singular. Gitu loh. Bukan berarti karena singular sama singular kamu bilang Bapak adalah anak. Jadi kamu suka framing yang begitu-begitu. Maksudnya saya itu Malikil, kalau kamu terapkan aturan bahasa Yunani dengan ketat, kita tidak masalah dengan berbeda. Masalahnya kamu sering mengubahnya. Lalu tadi kamu mengatakan, oh Pak Ofili bilang begini. Kalau begitu Ofili bilang dua pribadi. Karena di Yohanes 13 ayat 13, saya tidak bilang dua pribadi, dua gelar. Gitu, yang diberikan disematkan kepada Yesus, bukan Yesusnya yang dua. Gitu loh. Enggak, dia punya gelar sama seperti saya. Misalnya, saya adalah guru. Ya, saya adalah guru. Ya, dan tuan. Saya satu pribadi tapi dua gelar yang lagi dibedakan di sana, ini guru dan tuannya, bukan pribadinya. Kalau di 1 Yohanes 2 ayat 22 itu sudah jelas Malikil. Saya bilang kamu terapkan apapun bahasa Yunaninya itu, strukturnya begitu tidak memungkinkan oneness Pentakostalism ataupun JO bisa cocok dengan doktrinnya. Pasti di situ game over. Jadi kita tidak perlu banyak kupas Alkitab, gali Alkitab. Di situ saja dulu, konsentrasi ke situ ya, bahwa Bapa dan anak itu berarti yang menyangkal. Dia ulangin kata yang sama, yang menyangkal Bapa maupun anak itu adalah antikristus. Jadi sebenarnya Pak Malikil ini sudah antikristus akut. Kenapa? Karena kamu menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Kamu menolak Yesus adalah manusia. Lalu kamu menyangkal juga Bapa dan anak berbeda di situ. Tapi kamu mengatakan sama. Nah itu berbahaya. Jadi kamu sebenarnya maaf 1000 maaf. Kamu antikristus akut. Dan itu kita tidak berharap Anda untuk berubah.
ya, kecuali Tuhan membukakan pikiranmu. Makanya tugas kita memberitakan Injil saja. Bentuk kasih sayang kita kepada Malikil supaya Malikil itu minimal lurus gitu loh. Tidak suka framing, tidak suka membuat bias narasi orang dan lain Iya. sebagainya. Oke, sip. Iya, Terima boleh kasih saya Pak Gio. tambah Mas Kita sedikit? cukupkan lah ya bahas Boleh grammar saya ya. masuk? Gio, sebentar Pak Gio, bentar. Boleh saya Sudah, masuk? Saya sudah. tanggapi dulu. Sudah lah. Bentar dulu, Chavez. Saya Udahlah tanggapi dulu. grammar terus. Iya, Langsung karena ke kamu nggak substansi ngerti. aja. Udah. Kamu nggak ngerti kan? Ya Sebentar. kamu juga kan nggak ngerti tuh dari tadi dikoreksi Ovili dari tadi kok kamu. Oke. Sebentar gini ya. Geo dulu Geo. Sebentar Silakan, dulu, Pak sebentar Geo. dulu. Bentar dulu lah. Jadi Gio dulu lah, begini. Gio. Sebentar dulu. Silakan Pak Geo. Yang dibahas di sini, aduh, kok begitu sih? Yang dibahas ini tentang gini. nomina. Sebentar dulu Pak Gio. Yang dibahas itu tentang nomina artikuler, bukan tentang pribadi. Oke. Kan itu udah dibilang Bang Ovili tadi. Sebentar dulu. Kamu mengulang soalnya. Sudah Pak tunjukkan Malik. data Malikil itu kan kamu kutip loh. Ini Oh. aturan ke-6. Sudahlah, Kamu bilang tadi kalian bukan aja pribadi. lanjut. Silakan, Di situ Pak Gio, sudah silakan, ada Pak Gio. pribadi loh. Saya izin Kan kabur sudah ada host ya. datanya Malikil. Abu. Maksudnya begini. Ya, data. kabur ya, host ya. Kamu bantah dengan Pensiun data. nih, pensiun. Mau pensiun? Mau pensiun loh. Cepat kali. Sebentar dulu. Sama siapa aja. Udah pensiun dia. Tiarap JO nih. Pensiun. Tunggu. Oke, Silakan. Pak Gio. Sementara dia Menjawab. cari-cari itu. Pak Geo silakan. Jangan Pak Gio sebentar. Harus Sebenarnya ditanggapi, Pak apa Maliki. yang apa yang disampaikan oleh Ovili itu sebenarnya buat saya cukup jelas ya. Kalau kemudian tadi Bro Maliki lari ke Yohanes 20 ayat 28 sudah jelas itu yang disampaikan Thomas itu tentang gelar. Jadi dia bicara tentang ho kurios mau kai hoteos mau itu gelar nominatif maskulin, yang satunya kan bentuknya vokatif ya. Nominat. Tapi kalau kita bicara dari 1 Yohanes 2 ayat 22, ini kita bicara akusatif, objek gitu loh. Jadi coba ya saya tunjukin ya. Host bisa buka layar saya? Saya nggak ada. Coba tunggu ya. Pak Geo, sebentar dulu. Betul Pak Geo, saya lupa kasih tahu itu sama di Yohanes pasal 13 itu kan itu nominatif, itu bukan objek langsung kan. Yang kita bicara itu di Yohanes 1 Yohanes 2 22 1 Yohanes 2 22. akusatif langsung Nah, atau itu subjek langsung. betul. Oke. Iya, jadi di sini kuncinya.